Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pedia Islam, kembali bersama kanal Pedia. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Uzair yang dihidupkan Allah setelah dimatikan 100 tahun. Selain Ashabul Kahfi atau 7 pemuda yang ditidurkan oleh Allah di gua selama sekitar 350 tahun, ada juga nabi dari kaum Bani Israel yang dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 100 tahun. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa orang yang dihidupkan kembali setelah dimatikan selama 100 tahun. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ali ibnu Abu Thalib yang mengatakan bahwa orang yang disebut dalam ayat ini adalah Uzair. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Hatim, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Qatadah, Asati, dan Sulaiman ibnu Buraidah. Kisah tersebut diabadikan dalam Al-Quran yang artinya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh? Maka Allah mematikan orang ini 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menutupnya kembali dengan daging. Maka tatkala telah menyatakan kepadanya, bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Mujahid Ibnu Jabir mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang laki dari kalangan Bani Israel. Menurut pendapat yang terkenal mengatakan Baitul Maqdis. Orang tersebut melaluinya setelah negeri itu dihancurkan oleh Muqtanasar dan semua penduduknya dibunuh yang temboknya roboh menutupi atapnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Maka lelaki itu berdiri seraya berpikir tentang kejadian yang menimpa negeri itu dan penduduknya. Padahal sebelumnya negeri tersebut sangat ramai dan dipenuhi oleh bangunan-bangunan. Lalu ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh? Dia mengatakan demikian setelah melihat kehancuran dan kerusakan negeri tersebut yang sangat parah. Dan sesudah itu bagaimana cara mengembalikannya seperti semula? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Menurut suatu pendapat, negeri tersebut diramaikan kembali setelah 70 tahun kematian lelaki itu. Penduduknya lengkap seperti semula dan kaum Bani Israel kembali lagi ke negeri itu. Ketika Allah membangkitkannya sesudah ia mati, maka anggota tubuhnya yang mula-mula dihidupkan oleh Allah adalah kedua matanya. Dengan demikian, maka ia dapat menyaksikan perbuatan Allah. Bagaimana Allah menghidupkan kembali dirinya setelah seluruh tubuh lelaki itu hidup seperti sedia kala. Maka Allah berfirman kepadanya melalui malaikat, berapakah lama yang kamu tinggal? Ia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Dia merasakan bahwa dirinya mati pada permulaan siang hari, kemudian dihidupkannya kembali pada petang harinya. Akan tetapi ketika ia melihat matahari masih tetap ada, ia menduga bahwa ia dibangkitkan dalam hari yang sama. Karena itulah ia berkata, atau setengah hari. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan melalui firman-Nya. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Demikian itu karena menurut kisahnya disebutkan bahwa lelaki itu membawa buah anggur, buah tin, dan minuman jus.
maka ia melihatnya masih utuh seperti semula. Tiada sesuatu pun yang berubah. Minuman jusnya tidak berubah, buah tinnya tidak masam dan tidak busuk, serta buah anggurnya tidak berkurang barang sedikit pun. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Yakni bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya kembali dengan disaksikan oleh kedua matamu. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259, yaitu sebagai dalil yang membuktikan adanya hari berbangkit. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Asati dan lain-lainnya mengatakan bahwa tulang belulang keledainya telah bercerai-berai di sebelah kanan dan kirinya. Lalu ia memandang ke tulang belulang itu yang berkilauan karena putihnya. Kemudian Allah mengirimkan angin, lalu angin itu menghimpun kembali tulang belulang itu ke tempat semula. Kemudian masing-masing tulang tersusun pada tempatnya masing-masing, hingga jadilah seekor keledai yang berdiri berbentuk rangka tulang tanpa daging. Selanjutnya Allah memakaikan kepadanya daging, otot, urat, dan kulit. Lalu Allah mengirimkan malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan roh ke dalam tubuh keledai itu melalui kedua lubang hidungnya. Maka dengan serta-merta keledai itu meringkik dan hidup kembali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu terjadi di hadapan pandangan mata Uzair. Setelah ia menyaksikan hal itu dengan jelas dan kini ia mengerti, dia berkata, "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Yakni saya yakin akan hal ini karena saya telah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, dan saya adalah orang yang paling mengetahui hal ini di antara semua manusia yang hidup di zaman saya. Menurut ulama yang lain, ayat ini dibaca ilam yang artinya ketahuilah, sebagaimana perintah buat dia untuk mengetahuinya. Demikianlah kisah ini kami sampaikan, dan insya Allah kita akan menemukan kecintaan kita terhadap agama Islam. Terima kasih telah menonton video ini di akhir. Semoga pesan serta info yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.